Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa qtafa wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Akidah ini merupakan hal yang terpenting yang harus ditanamkan pada diri kita. Masalah ibadah bisa menyusul. Karena hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Mekah adalah menanamkan akidah selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun belum diturunkan perintah puasa, perintah salat, perintah zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Itulah kenapa di dalam Al-Quran akidah ini disebutkan duluan, baru setelah itu syariat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang meyakini perkara-perkara yang gaib. Karena akidah itu isinya adalah perkara yang tidak tampak memang. Seperti iman kepada Allah. Allah tidak pernah kita lihat. Iman kepada malaikat yang mencatat amal manusia, itu perkara gaib. Iman kepada surga dan neraka, itu gaib. Baru setelah itu, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka orang yang tidak yakin dengan perkara gaib, tidak memiliki iman, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan sempurna? Mustahil. Tapi ya jangan dibalik, jangan sampai kita tidak sholat dan mengatakan, ya saya belum pantas sholat karena akidah saya belum kuat. Ini keliru. Karena kewajiban kita adalah meluruskan akidah kita, menguatkan akidah kita, sekaligus menjalankan ibadah yang sudah disyariatkan. Kalau kita perhatikan, saat ini ada orang-orang yang menganut pemahaman materialisme. Mereka tidak percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, dipegang tangan, dan tidak bisa dirasakan oleh indera. Kata beberapa orang, ini adalah keyakinan yang muncul pada zaman modern. Tapi sebenarnya dulu pun di zaman Nabi Musa sudah ada akidah seperti ini. Jadi ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, setelah mereka menyeberang Laut Merah, mereka pun melalui gurun pasir Sinai. Di sanalah Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Jadi inilah pentingnya mempelajari akidah. Kita mulai dari pengertian akidah. Akidah sendiri berasal dari kata aqada yaqidu aqdan wa aqidatan, yang berarti ikatan yang kuat dan perjanjian yang kokoh. Itulah kenapa ketika kita mengadakan transaksi jual beli ada akad. Dalam pernikahan juga ada akad. Karena dalam akad selalu ada dua pihak. Ada yang menjual, ada yang membeli. Ada yang mengucapkan ijab, ada yang mengucapkan qabul. Jadi akidah itu ibaratkan dua tali yang sebelumnya putus, kemudian diikat kuat dan disimpul mati. Tidak akan pernah lepas sampai kapanpun. Akidah ini adalah komitmen antara kita dengan Allah. Keyakinan yang kokoh dalam hati kita tentang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dimanapun dan dalam kondisi apapun. Maka kalau kita lihat para nabi, akidah mereka sangat kuat. Tidak gentar walaupun dicaci maki, disiksa, bahkan dibunuh sekalipun. Kita pun yakin bahwa la haula wa la quwwata illa billah.
tidak ada daya dan upaya kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah. Bahkan tidak ada satu benda kecil pun yang bergerak di dunia ini kecuali atas izin dari Allah. Sabda Rasulullah, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Dan ketika akidah kita kuat, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk taat pada semua perintah Allah. Kita percaya sepenuhnya pada Allah. Kita ridha atas takdir Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan damai, dengan tentram. Bahkan ketika seorang mukmin ditimpa cobaan, kemalangan, kesedihan, pasti di dalamnya ada kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagimu. Jadi kita harus selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Karena kita yakin kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Sebagai contoh, ketika kita ingin menikah dengan seorang wanita yang cantiknya seperti bidadari, Masya Allah, kita berdoa 2 kali sehari. Siang dan malam kita memohon, ya Allah, jadikanlah dia jodohku, ya Allah. Tapi setelah 3 bulan, dia malah menikah dengan orang lain. Pada saat itu kita sedih, kecewa. Ya Allah, kenapa engkau berikan dia kepada orang lain? Ini tanda bahwa kita tidak ridha atas takdir Allah. Dan itu bukan karena akhlak kita yang kurang baik, tapi karena akidah kita kurang kuat. Padahal kalau kita renungi, pasti kita akan menemukan kebaikan di dalamnya. Ketika wanita yang kita idam-idamkan menikah dengan orang lain, maka di sana ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi Allah sudah menyiapkan wanita yang jauh lebih baik bagi kita. Seandainya kita jadi menikah dengan wanita yang sangat cantik itu, hidup kita mungkin tidak akan tenang, tidak akan tentram. Karena setiap jalan ke tempat umum, semua mata akan tertuju pada kecantikannya. Allah tahu bahwa kita ini sangat pencemburu sehingga Allah tidak memasangkan kita dengannya. Mungkin kelak istri kita tidak terlalu cantik, tapi itu bisa membuat hati kita tentram dan damai. Kemudian kemungkinan kedua adalah bisa jadi doa dan ikhtiar kita masih kalah jauh dengan orang lain yang menjadi suaminya. Ya, kalau kita berdoa 2 kali sehari, bisa jadi saingan kita berdoa 5 kali sehari. Jika kita berikhtiar PDKT ke calon mertua dengan membawa martabak dan terang bulan, bisa jadi saingan kita PDKT-nya dengan membawa Alphard dan Ferrari. Jadi kita kalah telak. Contoh lain, ketika kita mempunyai jadwal meeting yang sangat penting, tiba-tiba mobil kita mogok. Pada saat itu kita sedih, kita marah. Kenapa harus mogok sekarang, ya Allah? Tapi boleh jadi, seandainya mobilnya tidak mogok, kita akan mengalami kecelakaan di jalan. Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan itu. Dan inti dari akidah ini adalah tauhid. Kita berkomitmen, beriman bahwa Allah itu esa, tunggal tidak berbilang. Hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah. Yang dalam bahasa Arab disebut wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid ini mengesahkan Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Bahkan kalau kita lihat nama Allah pun itu esa, artinya satu-satunya. Tidak ada satupun makhluk bernama Allah. Dan nama Allah ini memiliki keajaiban tersendiri. Kalau kita lihat, ketika kita hapus satu persatu hurufnya, maknanya tetap akan kembali kepada Allah. Sebagai contoh, nama Allah, kalau kita hapus alifnya, maka akan menjadi lillah, kepunyaan Allah.
Kalau kita hapus lagi lamnya, maka akan menjadi lahu, kepunyaan Allah. Kembali kepada Allah lagi. Kalau kita hapus lagi lam keduanya, maka akan menjadi hu. Siapakah hu? Dialah Allah. La ilaha illahu. Bahkan kalau kita hapus semuanya, itu pun akan kembali kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Jadi ketika ada orang yang mengatakan semua agama sama, maka sebagai seorang mukmin jawablah dengan tegas, la ilaha illallah. Hanya Allah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Tuhan saya dan Tuhan Anda berbeda. Kalau masalah toleransi, kita wajib melaksanakannya. Dan itu bagian dari ajaran Islam. Firman Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi dalam Islam, kita diajari untuk berbuat baik kepada sesama, walaupun mereka berbeda agama dari kita. Selama mereka tidak memerangi kita. Bahkan kepada hewan pun kita harus berbuat baik. Tidak boleh menzalimi hewan, apalagi kepada manusia. Tapi urusan akidah, urusan syariah, maka kita katakan dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi jangan sampai karena toleransi ini kita malah kebablasan. Tidak bisa membedakan mana ajaran dari Islam dan mana ajaran dari agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jika kita benar-benar mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, maka harus ada pembuktian, yaitu beribadah kepada Allah. Firman Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Seorang muslim setiap hari berjanji, mereka berikrar dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bukan mengharap dari jimat, bukan minta tolong ke dukun, bukan memohon pada jin. Karena sabda Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pada Allah. Sholat hajat 2 rakaat, minta sama Allah. Fenomena yang terjadi di sekitar kita, ada orang-orang yang sekolah MBA, jauh-jauh sekolah ke Amerika, tapi masih percaya dengan khurafat, percaya dengan tahayul. Ketika mau MOU, kerjasama bisnis dengan orang lain, mereka masih membuka ramalan.com. Ketika mereka mau memilih pasangan, mereka masih melihat zodiak, mereka percaya pada zodiak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita mencampur adukkan antara keimanan dan kesyirikan. Jika kita ingin mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah. Karena firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Murnikan akidah kita dengan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Dan pertahankan itu sampai ajal menjemput kita, agar kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang beriman di surga kelak. Makanya ketika ada orang yang sekarat, mereka akan ditalqin, dibisikkan ke telinga mereka, la ilaha illallah, dengan harapan mereka bisa mengucapkan kalimat tersebut. Karena jika itu yang menjadi kalimat terakhirnya sebelum meninggal, maka dia dijamin surga. Sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun kita sudah menghafalnya di luar kepala, tapi ketika sekarat, amal kita yang akan berbicara. Jika selama hidup kita jauh dari makna la ilaha illallah, kita jarang sholat, suka bermaksiat, maka lidah kita pun akan kaku mengucapkan kalimat ini.
Perlu diingat bahwa seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya selama hidup. Dan kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana ia dimatikan. Jadi kalau selama hidup dia gemar mabuk-mabukan, maka matinya pun tidak akan jauh-jauh dari botol minuman keras. Jika selama hidup dia rajin ibadah, maka matinya pun tidak akan jauh-jauh dari tempat sujud. Sebelum datangnya Islam, pada dasarnya konsep ketuhanan orang-orang Arab itu asalnya adalah tauhid, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian agama mereka mulai berubah setelah dipelopori oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang tokoh politik, pemimpin Bani Khuza'ah yang pada waktu itu menguasai Mekah. Ketika dia pergi ke Syam, dia melihat orang-orang di sana menyembah patung, sesembahan bangsa Romawi pada waktu itu. Dia merasa kagum dan dia meminta satu patung dari mereka yang kemudian dipasang di Mekah. Dan itulah yang menjadi cikal bakal penyembahan berhala di Mekah. Sejak saat itu penyembahan berhala makin menjadi. Mereka tidak lagi menyembah patung-patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai, tapi mereka juga mulai menyembah batu-batu yang berasal dari tanah suci Mekah. Bahkan tanah yang dilumuri susu kambing pun mereka sembah. Itulah kenapa mereka dipanggil kaum jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh-bodoh, bukan. Mereka pintar berdagang, pintar berpolitik, pintar dalam ilmu perang. Tapi mereka bodoh karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka lebih memilih untuk menyekutukan Allah. Mereka menyembah selain Allah. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, bangsa jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka syirik. Dan keyakinan seperti ini pun masih ada sampai sekarang. Kita bisa melihat fenomena di sekeliling kita. Banyak sekali umat Islam, khususnya orang awam, yang sehari-harinya mereka sholat. Mereka menyembah Allah. Tapi di sisi lain, mereka masih mensakralkan, bahkan menyembah batu-batu, pohon-pohon, dan tempat-tempat yang dipercaya bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan bagi mereka. Inilah yang disebut dengan syirik, menyekutukan Allah. Sementara dalam Islam, konsep ketuhanan itu sangat jelas dan sangat lugas. Qul huwallahu ahad. Yang pertama, Tuhan adalah yang Maha Esa. Tuhan kita hanya Allah yang Esa, tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan, dan seterusnya. Yang kedua adalah Allahus Samad. Kepadanya bergantung segala urusan. Tempat kita menyembah dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Dan yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan dia. Tidak ada satupun yang menyamainya. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Inilah konsep ketuhanan dalam Islam. Dan sepanjang sejarah Islam, ada berbagai macam aliran akidah yang muncul. Dan ini penting untuk dipelajari supaya kita tidak terjerumus ke dalam pemikiran yang sesat. Kebanyakan dari kita mungkin tidak asing lagi dalam pembahasan fikih, tata cara ibadah, kita mengenal mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Tapi di dalam pembahasan akidah, mazhab-mazhabnya terbagi sesuai dengan pembahasan khusus. Sebagai contoh, ketika pembahasannya berhubungan dengan sikap terhadap perbuatan manusia, maka di sana ada tiga mazhab. Yang pertama adalah Jabariyah, majhur. Artinya manusia dipaksa tidak berkuasa sedikit pun atas perbuatannya. Bahkan seluruh gerakannya hingga gemetar tubuh dan keringatnya adalah kehendak Allah. Bahkan na'udzubillah, ketika mereka berzina, membunuh, bermaksiat kepada Allah, mereka mengatakan, ini bukan kehendak saya, tapi karena Allah yang menggerakkan badan saya. Mereka berkata, saya sebenarnya tidak ingin mabuk, tapi apa daya Allah yang menggerakkan tangan saya untuk meneguk bir ini. Jadi mereka ini berbuat dosa pun masih mencari dalil untuk pembenaran.
Kemudian yang kedua adalah qadariyah. Berasal dari kata qadar, artinya berkuasa. Manusia berkuasa penuh atas perbuatannya sendiri. Tidak ada kehendak Allah di dalamnya. Mereka mengingkari takdir Allah. Bagi mereka rukun iman hanya 5 saja. Takdir, qada, dan qadar itu tidak termasuk. Jadi mereka mati-matian, siang malam jungkir balik mencari rezeki, karena bagi dia semuanya tergantung saya. Padahal jika rezeki itu tolak ukurnya kerja keras, maka tentunya para kuli yang akan menjadi orang terkaya di bumi ini. Dan jika rezeki itu tolak ukurnya kepintaran, maka tentunya para profesor yang akan menjadi orang terkaya di muka bumi ini. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kemudian yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang benar. Jadi manusia memiliki kehendak dan kemampuan untuk menentukan pilihan sesuai dengan kehendak Allah nantinya. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Kita diberikan mata, telinga, kaki, tangan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dulu ada seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, a'qiduha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Wahai Rasulullah, saya membawa unta. Apakah saya harus mengikatnya dulu baru bertawakal masuk masjid? Atau langsung saya lepaskan saja dan saya langsung bertawakal masuk masjid? Maka kata Rasulullah, ikatlah untamu dengan kuat, baru setelah itu kamu masuk masjid dan bertawakal kepada Allah. Artinya harus ada ikhtiar dari kita, walaupun nantinya Allah yang menentukan hasil akhirnya. Tapi ingat, Allah itu maha adil. Tidak akan sama hasil akhir dari orang yang berusaha mati-matian, berdoa siang malam, dengan orang-orang yang berleha-leha, bersantai-santai, tanpa usaha sedikit pun. Tidak akan sama. Allah maha adil. Selanjutnya, ketika pembahasannya berhubungan dengan orang yang melakukan dosa besar, berzina, membunuh, minum khamar, maka di sana ada 4 mazhab. Yang pertama, khawarij. Asal katanya dari kharaja, yang artinya keluar. Ketika seseorang melakukan dosa besar, maka di dunia dia kafir, kata mereka. Keluar dari keimanan. Dan di akhirat nanti, mereka akan kekal di neraka jika ia mati sebelum bertobat. Kelompok ini dipelopori oleh Abdurrahman bin Mu'jam dan pengikut-pengikutnya. Jadi di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, mereka keluar dari kepemimpinan Ali, mengkafirkan Ali dan menganggap Ali telah keluar dari Islam. Kemudian Ali dibunuh setelah sholat subuh oleh Abdurrahman bin Mu'jam, ditikam. Ciri-ciri khawarij ini ibadahnya biasanya lebih kuat dari kaum muslimin secara umum, mulai dari bacaan Qur'annya, salatnya, takwanya, Masya Allah, mereka lebih kuat. Tapi ketika berhubungan dengan status keimanan seseorang, maka mereka dengan begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Mereka dengan gampangnya menyesatkan dan mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. I'tazalah, ya'tazilu artinya memisahkan diri. Ini dimulai dari Wasil bin Atha. Jadi Nabi itu punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Suatu hari Wasil bin Atha ini bertanya kepada gurunya Imam Hasan al-Basri tentang bagaimana iman orang yang melakukan dosa besar, minum khamr ya. Maka gurunya mengatakan bahwa di dunia imannya berkurang, dia fasik. Dan di akhirat nasibnya tahta masyiatillah, terserah Allah, bisa diadab, bisa juga diampuni. Maka Wasil bin Atha ini tidak setuju dengan pendapat gurunya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak beriman dan tidak pula kafir. Satu sisi mereka keluar dari iman karena telah melakukan dosa besar. Tapi di sisi lain mereka tetap beriman karena masih mentauhidkan Allah. Maka kedudukan mereka antara beriman dan kafir. Itulah yang disebut dengan manzilatun bainal manzilatain. Sejak saat itu Wasil bin Atha memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan i'tazal. Pelakunya disebut dengan mu'tazil atau mu'tazilah, orang yang memisahkan diri. Kemudian yang ketiga adalah murji'ah.
Mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar, imannya tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Dan dia tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Karena bagi mereka, iman itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan dosa. Jadi menurut mereka, pezina, pembunuh, dan pemabuk sama kadar keimanannya dengan Nabi. Karena iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka berpendapat ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka menganggap tidak ada satupun yang bisa membatalkan keimanan dan keislamannya. Kemudian yang keempat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah pemahaman yang lurus. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, ibadah-ibadah, tapi juga bisa berkurang jika kita melakukan maksiat. Jadi keimanan seseorang ketika dia melakukan dosa besar, imannya pasti berkurang. Sesuai dengan ukuran maksiat yang dilakukannya. Dia fasik. Adapun hukumannya di akhirat, para pelaku dosa besar ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jadi dia bisa langsung diampuni Allah jika bertobat sebelum mati. Atau dia akan mendapat balasan dari perbuatannya. Setelah itu Allah akan mengampuni dosanya dan mengangkatnya ke surga. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama dia tidak mensyirikkan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi tidak ada yang berhak memvonis seseorang masuk neraka atau surga kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak memasukkan seseorang ke dalam neraka ataupun surga. Selanjutnya, ketika pembahasannya berhubungan dengan sikap terhadap asma dan sifat Allah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang zat Allah. Seperti, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ada juga ayat, Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan musnah di hari kiamat kecuali wajah Allah. Ketika orang-orang berusaha memahami ayat-ayat seperti ini, mereka terbagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama adalah Mu'attilah. Mereka mengingkari asma dan sifat Allah. Jadi ketika ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka ingkari. Karena menurut mereka, jika Allah memiliki sifat dan nama zat seperti manusia, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah mujassimah dan musyabbihah. Mereka mengakui asma dan sifat Allah, tapi mereka menganggap Allah memiliki wujud seperti manusia. Jadi ketika ada ayat yang menyebutkan wajah Allah, mereka membayangkan seperti wajah makhluk. Ketika ada ayat yang menjelaskan tentang tangan Allah, mereka menggambarkannya seperti tangan makhluk. Hanya saja mungkin ukurannya lebih besar, ukuran raksasa seperti itu ya. Dan ini adalah kelompok-kelompok sesat. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Inilah pemahaman yang benar. Jadi kita percaya dan mengukuhkan adanya asma dan sifat Allah karena itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita menyerahkan artinya kepada Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya bila tamtsil. Dan kita pun tidak menanyakan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk muka Allah bila takyif. Karena Allah tidak sama dengan apapun. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita perhatikan dari tadi yang benar dan lurus hanya ahlus sunnah wal jamaah saja. Lalu siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlun artinya keluarga, anggota, orang khusus. Sunnah artinya tariqah, cara. Apapun yang berasal dari Nabi, mulai dari yang diucapkan, yang dilakukan Nabi, dan yang diakui oleh Nabi, itulah sunnah. Kemudian jamaah artinya kelompok. Kelompok yang mengikuti apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan jamaatus sahabah. Pertanyaan berikutnya, siapa saja ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia? Banyak sekali. Ya NU, Muhammadiyah, Wasiliyah, Nahdlatul Watan, Jamaah Tabligh, Persis, Salafi, dan seterusnya.
Jadi kita ini satu akidah, hanya saja kita berbeda di panutan fikih. Kita masih keluarga, kita semua mukmin, dan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, maka berdamailah antar kalian. Itulah kenapa kita harus belajar adabul khilaf, cara berakhlak dalam menghadapi perbedaan, supaya umat Islam bisa hidup damai, tenang, dan tentram dalam perbedaan. Karena kalau tidak, akan terjadi saling tahzir-mentahzir antar kelompok. Kelompok itu sesat, kelompok itu kafir, hanya kelompok ini saja yang benar, yang lain masuk neraka. Ini bahaya, ini bahaya. Ingat, kajian Islam yang baik itu sejak zaman Nabi cirinya ada dua. Yang pertama, sifatnya selalu menyatukan, tidak pernah memecah belah. Nabi datang, orang-orang Arab yang awalnya terpecah belah menyatu, Muhajirin dan Ansar menyatu. Kemudian yang kedua, sifatnya selalu menjadikan seseorang lebih baik, bukan malah lebih buruk. Dulu orang jahiliyah sifatnya suka memaki, mencela, dan berbuat buruk pada orang lain. Ketika Nabi datang, diajarkan tentang akidah, tentang Islam, maka yang buruk berubah menjadi baik, yang keras berubah menjadi lembut. Jadi kalau kita belajar Islam dari seseorang, kemudian tambah lama akhlak kita tambah buruk, makin suka memaki, makin suka mencela, hubungan kita dengan orang lain malah tambah renggang, dengan suami gak akur, dengan tetangga gak beres, kita merasa benar sendiri dan mengkafir-kafirkan orang lain, berarti ada yang salah pada kajian itu, cepat tinggalkan. Kemudian lawan dari ahlus sunnah adalah ahlul bid'ah. Dalam bab akidah, selain ahlus sunnah wal jamaah, seperti khawarij, murji'ah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, itu semuanya adalah kelompok ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah dalam akidah ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan sunnah Rasulullah dan jamaatus sahabat. Hari ini memang sudah tidak ada yang mengaku sebagai madhab khawarij, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, murji'ah. Tapi dalam tataran pemikiran, banyak kelompok Islam yang mewarisi pemikiran mereka. Ada kelompok-kelompok yang amat mudah mengkafirkan sesama muslim, hanya gara-gara mereka belum masuk kelompoknya. Ada juga kelompok rasionalis ekstrim. Mereka lebih mendahulukan akal di atas nas, dan kelompok-kelompok lainnya. Supaya kita tidak terlalu cepat menuduh orang yang berbeda dengan kita sesat, kafir, bid'ah, maka kita wajib memahami dengan benar pengertian bid'ah ini, supaya tidak salah paham nantinya. Sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini? Jadi bid'ah itu menurut bahasa artinya sesuatu yang baru, perkara yang baru. Sementara bid'ah menurut syariah adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama, mukhtara'. Jadi dari tidak ada, diada-adakan. Tapi kalau memang dulunya ada, ya bukan mukhtara'ah namanya. Contoh, mengeraskan zikir setelah sholat. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mengeraskan zikir setelah sholat ada di zaman Nabi. Pengertian selanjutnya, yang dianggap sebagai ibadah, tapi tidak berdasarkan dalil ataupun contoh dari Rasulullah, yang tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Sebagai contoh, ketika kita sholat subuh 2 rakaat, pahalanya besar. Kemudian ada orang yang mengatakan, kalau sholat 2 rakaat saja pahalanya besar, apalagi sholat subuh 4 rakaat. Jadi mereka lebih mendahulukan akal dan perasaannya daripada dalil. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ibadah kita itu ada 4 macam. 3-nya benar dan 1-nya bid'ah. Pertama, ibadah yang dalilnya ada dan contohnya pun ada. Seperti sholat. Rasulullah mencontohkan sholat sampai akhir hayatnya. Kemudian yang kedua, ibadah yang ada dalilnya dan ada juga contohnya. Tapi contohnya hanya sementara, sebentar. Rasulullah tidak melakukannya sampai akhir hayat. Seperti membaca kunut. Rasulullah pernah membaca kunut walaupun hanya sementara. Maka kita pun boleh ikut yang pakai kunut, boleh juga ikut yang tidak pakai kunut. Kemudian yang ketiga, ada dalil tapi tidak ada contohnya. Seperti zakat pakai beras.
Padahal Nabi dan para sahabat hanya zakat menggunakan kurma ataupun gandum. Maka para ulama mengkiaskan gandum dengan beras sebagai makanan pokok. Maka setiap makanan pokok boleh digunakan untuk zakat karena ada kemaslahatan di sana. Jadi tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah. Kemudian yang keempat, inilah yang dimaksud dengan bid'ah dalam agama. Ibadah yang tidak ada dalilnya dan juga tidak ada contohnya dari Rasulullah. Seperti sholat subuh 6 rakaat. Mereka mengatakan, mumpung badan masih segar, masa cuma sholat subuh 2 rakaat? Sholat subuh lagi ya 6 rakaat, biar pahalanya tambah banyak. Ini adalah pemahaman yang sesat. Inilah bid'ah. Maka kita sebagai orang awam wajib memilih guru yang keilmuannya mumpuni dan diakui. Dan tentunya pilihlah guru yang akhlaknya baik. Mereka lah yang akan menjelaskan isi kitab dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama ahlus sunnah wal jamaah. Belajar agama tidak cukup hanya bermodalkan terjemahan saja, harus ada guru. Kemudian siapa saja ulama ahlus sunnah wal jamaah ini? Jadi di dunia ini ada 4 madhab fiqih yang paling masyhur yang dianut oleh pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Keempat-empatnya ini adalah madhab yang paling banyak pengikutnya dari berbagai macam negara. Karena semua pendapat mereka referensinya jelas dari Al-Quran, hadis, ijma' sahabah, dan seterusnya. Dan keempat-empatnya sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu adalah seseorang yang ilmunya sudah mumpuni untuk mengintisarikan hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Kalau di Indonesia ini mayoritas muslim mengikuti madhab syafi'i dalam bidang fikih. Nah, kita sebagai orang awam lebih baik kita memilih salah satu dari madhab ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita belum mampu untuk memahami syariat langsung dari Al-Quran dan hadis. Untuk mengintisarikan istimbatul ahkam, mengambil hukum langsung dari ayat Al-Quran dan hadis ini, diperlukan ilmu-ilmu khusus. Para ulama zaman dulu merumuskan ilmu-ilmu ini, supaya tidak ada orang yang sembarangan menyimpulkan hukum Islam. Tidak sembarangan memutuskan hukum halal dan haram dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, salah satu cabang ilmu yang harus dikuasai seorang mujtahid adalah ilmu tentang sunnah. Ma'rifatus sunnah. Selain menguasai ilmu hadis, seorang mujtahid juga harus tahu ratusan ribu hadis. Ada yang mengatakan minimal harus menguasai 300.000 hadis dan asar sahabat. Ada juga yang mengatakan minimal 500.000 hadis dan asar sahabat. Kalau kita menghafal Al-Quran saja sudah kesulitan, apalagi mempelajari ratusan ribu hadis dan asar sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.